Inilah refleksi saya hari ini untuk Anda. Apakah kalimat Tuhan Yesus hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus, atau sebaliknya kita ada di neraka, saudara-saudari, karena kemunafikan kita, karena kebohongan kita, karena kerakusan kita, karena keegoisan kita? Ini pertanyaan kita bersama, saudara-saudari. Apakah kita sudah melakukan ajaran Kristus nyata, real dalam hidup, bukan hanya banyak berbicara, banyak berteori, tapi prakteknya apa? Banyak orang susah, banyak orang menderita. Apa yang bisa kita bagikan kepada mereka? Mungkin kita sendiri miskin, mungkin kita sendiri susah, tapi senyum kita, sapaan kita, doa kita menguatkan orang-orang kecil dan orang susah. Saudara-saudari, mari kita berjuang bersama. Saya pun tidak mengatakan saya ini benar, saya suci, tidak. Saya pun juga mungkin rapuh, saya juga kotor, saya juga lemah, saudara-saudari. Saya pun harus berjuang untuk bisa sungguh menjadi baik dan pantas menerima kalimat, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Wow, kita memasuki pekan suci dengan hari Minggu Palma. Saya berharap di rumah Anda sudah ada daun palma, ada air, dan ada garam. Jadi akan saya berkati, dan Anda sendiri yang ikut bersama saya memercikkan ke daun-daun palma itu nanti. Ya, sekarang. Ya, silahkan saudara-saudara yang terkasih, siapkan daun-daun palma Anda, dan siapkan juga air. Saya akan berdoa. Saya akan berkati air lebih dahulu, karena supaya ada air-air yang mungkin bukan air suci, bisa disucikan. Mari persiapkan diri Anda, saya akan berkati air yang akan dipergunakan untuk memerciki daun palma Anda. Bapa yang Maha Kudus, Roh-Mu telah melayang-layang di atas air untuk menguduskannya dan untuk menumbuhkan yang baik darinya. Curahkanlah Roh-Mu ke atas air yang ada di rumah anak-anakmu ini, umatmu ini, supaya air itu menjadi tanda kelayakan kami kepada kekudusan. Allah Bapa, seperti Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air, demikian juga tumbuhkanlah kami kepada kekudusan dengan perantaraan air ini. Berkatilah air ini ya Bapa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Juga garam dipersiapkan saudara-saudari, ya. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dan dengan rendah hati kami mohon, tunjuklah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam yang ada di rumah anak-anak-Mu ini, supaya siapa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita mengadakan pemberkatan daun palma. Siapkan daun palma Anda. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kuduskanlah kiranya daun-daun palma ini dengan berkat-Mu, juga daun-daun palma yang ada di rumah anak-anak-Mu. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Silakan Anda yang memiliki air suci tadi atau yang berkati memperciki daun-daun palma yang sudah diberkati tadi. Nah, saudara-saudara terkasih, sekarang siapkan hati Anda, kita akan berarah menuju ke dalam gereja. Bayangkan Anda masuk ke dalam gereja, rumah Tuhan, dan mari kita nyanyikan dari Mode Bakti 395. Kita nyanyikan bersama-sama, kita berarah menuju kepada dalam gereja. Bayangannya menuju kepada gereja. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah
Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Saudara sudah terkasih, bayangannya kita sudah masuk ke gereja. Sekarang marilah kita buka dan menyadari bahwa kita lemah, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki pekan suci dengan hari Minggu Palma. Peristiwa yang sangat menarik. Menariknya bagaimana? Yesus disambut bak raja. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Mereka mengeluh-elukan Yesus. Menaruh mantel mereka, kain di jalan yang dilewati oleh Yesus yang menaiki keledai. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Tapi beberapa waktu kemudian mereka yang berteriak itu mungkin, atau ada orang lain, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, Yerusalem pada waktu itu ya tidak sebesar-besar banget gitu loh. Artinya bukan ya kota besar sih, tetapi ya orang-orangnya juga ya bisa diketahui gitu loh. Ironisnya, beberapa waktu kemudian mereka yang mungkin berteriak-teriak dan lain sebagainya itu, saya tidak tahu apakah orang yang sama, kita tidak tahu. Mungkin saja mungkin beda. Tetapi peristiwanya betul-betul berbalik. Mereka yang memuji-muji Yesus sebagai raja, tetapi pada saat Yesus disalibkan, mereka juga berteriak, salibkanlah dia. Ironis sekali, saudara-saudari. Tetapi bagi saya yang menarik adalah apa yang dikatakan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku pada orang-orang yang memukuli aku dan pipiku kepada orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinundai dan diludahi. Artinya, gambaran hamba Yahweh yang diberi gambaran dalam Yesaya dalam bacaan pertama adalah sebenarnya gambaran Yesus yang sadar akan tugas perutusannya untuk menyelamatkan, untuk menebus manusia. Jadi Yesus melakukan itu dengan sadar, tahu. Dan dalam bacaan kedua, ini koneksinya luar biasa hubungannya. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, semakin menegaskan apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam bacaan pertama. Yaitu apa? Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Yesus kan putra Allah. Wah, dia sebenarnya bisa saja melakukan banyak hal untuk membuktikan bahwa dia putra Allah dengan kesaktiannya, dengan mujizatnya. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan datang ke dunia ini. Yesus justru menunjukkan hati seorang hamba seperti yang digambarkan Yesaya, hamba Yahweh yang memberikan punggungnya untuk dipukul, diludahi dan lain sebagainya. Dan dalam bacaan Injil Lukas kisah sengsara, kita mendengar bagaimana Yesus yang sadar, yang mengerti, yang tahu bahwa akan mengalami penderitaan dan tetap menjalani penderitaan itu tanpa melarikan diri. Luar biasa, saudara-saudari. Dan yang luar biasa adalah, saya mengambil satu poin, kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kata-kata Tuhan sendiri yang luar biasa, yang kita dengar, saudara-saudari. Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu. Ampunilah. Ampunilah mereka. Saudara-saudari, ini suatu pelajaran berbuat baik yang unlimited, saudara, tanpa batas. Yang mudah dari mulut kita yang keluar itu adalah kurang ajar, ampuni begini. Tetapi hari ini dalam kisah sengsara yang kita dengar, sang hamba Yahweh seperti gambaran Yesaya, seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus pada umat di Filipi di bacaan kedua, bahwa Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia begitu rendah hati, menurunkan derajatnya yang luar biasa untuk dihina, disakiti, dan lain sebagainya. Bahkan berkata dan berdoa, Tuhan, Allah Bapa, ampunilah mereka. Saudara-saudari, Yesus guru kita.
Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, bahkan terhadap musuh-musuh kita. Dan ini yang susah saya akui. Saya pun sebagai Romo harus jatuh bangun untuk hal ini. Yang ada adalah mental kungfu, yaitu mental balas dendam, saudara-saudari. Di film-film kungfu kan begitu. Ayahnya dibunuh, balas dendam, dan seterusnya, terus menerus. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita hari ini mengajarkan kepada kita apa? Yaitu seperti juga yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Melawan kekerasan tidak dengan kekerasan, saudara-saudari. Jadi, mungkinkah apa yang dilakukan Yesus itu bisa kita lakukan dalam hidup? Mungkin. Pasti bisa. Dalam nama Tuhan, bisa. Saudara-saudari. Ini tantangan Anda, tantangan saya. Tantangan kita bersama, saudara-saudari. Jadi, kalau Anda mendengarkan kisah sengsara, saya tahu karena saya juga dulu waktu kecil, waktu saya SD, SMP, SMA, setiap kisah sengsara itu ngantuk saya. Serius, panjang, membosankan, rasanya. Ya, saya bisa mengerti, tapi saya mengajak Anda untuk sekarang mengerti bahwa kisah sengsara itu bukan Anda dengar sebagai sekedar suatu cerita, tetapi itu sebenarnya adalah gambaran dari kisah Tuhan sendiri. Saudara-saudari, ini sangat menarik dan sangat indah. Bahwa kita berkontemplasi, kita membayangkan bahwa kita ini hadir dalam peristiwa itu. Mungkin kita menjadi Simon dari Kirene, mungkin kita menjadi seperti perempuan-perempuan dari Yerusalem yang menangisi Yesus, atau kita mungkin asal jangan Anda membayangkan diri Anda menjadi serdadu gitu loh. Berarti kan menyiksa Tuhan. Bayangkan diri Anda itu menjadi siapa? Menjadi pribadi-pribadi yang di situ yang terlibat, gitu loh. Bahkan mungkin Anda bisa ikut merasakan waktu Yesus dicambuk, ikut merasakan waktu Yesus ditampar, itu namanya berempati, saudara-saudari. Ada kisah seorang anak kecil menangis karena terkena api. Ibunya bilang, diam nak anakku. Terus menangis si anak kecil itu. Akhirnya ibu tuh bingung bagaimana membuat anak itu diam. Akhirnya dia masukkan tangannya ke api dan ikut terbakar. Baru anak itu diam. Itu artinya apa? Itu artinya empati. Berempati itu artinya apa? Terlibat di dalam. Sering kita hanya mengatakan, kasihan. Apa yang Anda lakukan? Anda melihat tetangga Anda sakit, Anda melihat tetangga Anda menderita, kasihan. Mending masih bilang kasihan kalau tidak peduli. Tidak mau repot, tidak mau susah. Saudara-saudari, bayangkan Anda di posisi orang yang susah itu, gitu loh. Kalau enak sih enak, semua enak. Dan ajarkan kepada anak-anak Anda, mohon maaf, terutama yang memang diberikan kelebihan harta, kaya raya. Jangan jadi manusia yang manja, jangan jadi manusia yang cuek, jangan manusia yang apatis, yang tidak peduli dengan lingkungan, bahkan disebut asosial, saudara-saudari. Ini berbahaya. Tapi hari ini, bahkan pada saat penyamun yang kedua berkata kepada Yesus, Tuhan, ingatlah aku pada saat engkau berada di Firdaus. Dan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Wow. Saudara-saudari, betapa luar biasa sekali pelajaran yang Yesus berikan kepada kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, yang kedua, Yesus tidak mempergunakan haknya sebagai putra Allah, tetapi menurunkan haknya sebagai putra Allah serendah-rendahnya untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada umat di Filipi mengatakan demikian. Dan itulah bukti hamba Yahweh seperti bacaan pertama Yesaya tadi mengatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya pribadi sekarang ini kalau setiap membaca kisah sengsara atau merenungkannya merinding saya, saudara-saudari. Mengapa merindingnya? Betapa luar biasanya, saudara-saudari. Bisa menangis, bisa keluar air mata. Dan ini bukan pertunjukan drama yang sekedar drama, saudara-saudari. Ini bukan ada di paroki kisah sengsara, bukan soal itu, saudara-saudari. Tapi bagaimana kita ini berempati dengan Yesus. Mungkin Anda berpikir, untuk apa sih? Untuk apa sih? Cuma begitu-begitu aja. Rutinitas. Sudah yang biasa. Tidak bro, sis, opa, oma, saudara-saudari. Tidak biasa. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Ini benar-benar pelajaran untuk kita semua. Bahwa apa? Bahwa 2000 tahun yang lalu putra Allah benar-benar menjadi manusia. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kalau kita berdoa Angelus. Sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Real. Tinggal di antara kita. Itu artinya apa? Yesus tetap hidup sampai hari ini. Surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 2 ayat 20 mengatakan apa? Bukan lagi aku yang hidup. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku, dalam diri Anda, dalam diri kita. So, jadi
Kalau 2000 tahun yang lalu, dalam Matius bab 11 ayat 28-29, Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. 2000 tahun yang lalu Yesus berkata demikian. Hari ini Anda, saya, kita semua berempati dengan masyarakat sekitar kita dengan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara-saudari, betapa indahnya kalau gereja Katolik melakukan itu. Makanya saya merinding, saudara-saudari, dan saya merasa berdosa. Terkadang belum total melakukan itu. Kita sebenarnya malu. Kami para pastor juga sebenarnya malu, saudara-saudari. Saya tidak mengolok atau ngomongin romo-romo lain. Kadang-kadang saya sedih. Mohon maaf, para romo dimanapun berada, maaf, saya bukan menyindir Anda. Romo-romo ini kadang-kadang, terlalu enak, saudara-saudari. Mohon maaf para romo ya, di YouTube ini masalah. Mohon maaf. Terlalu enak, terlalu manja. Capek deh. Turba, turun ke bawah. Banyak orang menderita, saudara-saudari. Kita belajar seperti Mother Teresa. Mungkin omongan saya, romo lulus itu ngomong tok, teori tok. Anda tidak tahu apa yang harus saya lakukan setiap hari. Dan gak perlu saya bercerita-cerita kepada Anda. Saya gunakan kemampuan saya, bakat saya, entah saya masak-masakan orang dan menolong orang ini, saya lakukan itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya hanya bagi share aja kepada Anda. Tapi yang saya mau katakan, marilah kepada aku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita berarti berempati. Karena banyak orang berbeban berat masa pandemi ini. Karena PHK, karena masalah ekonomi, karena masalah penyakit, karena masalah hubungan suami istri, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Banyak orang susah, saudara-saudari. Banyak utang, harga minyak mahal, dan lain sebagainya. Banyak orang susah di sekitar kita. Mungkin Anda sendiri berkata, saya sendiri juga susah, Romo. Ya, saya tahu, Anda susah, saya susah. Tapi bagaimana kita belajar seperti janda dari Sarfat, meskipun tidak punya apa-apa, tetap menolong Nabi Elia. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan meminta kepada Anda bukan berorientasi pada diri sendiri. You must share to others, kepada sesama. Anda harus membagi kepada sesama. Anda harus melihat begitu banyak orang susah. Minimal gunakan senyummu untuk menghibur mereka. Sapaanmu, selamat pagi Pak. Apa yang Anda bisa saya bantu, saudara-saudari? Banyak orang rindu bantuan, bukan cacian, bukan sok pintar memberi nasihat, tetapi berbagi, berempati. Wah, saudara-saudari. Makanya setiap saya mendengarkan kisah sengsara, bergetar saya, saudara-saudari. Sedih dan mau menangis. Saya kadang-kadang bertanya pada diri saya sendiri, Tuhan, ampuni aku, karena aku belum menjalankan apa yang Kau katakan. Saya menangis, saudara-saudari. Saya menangis. Sebagai seorang romo saya menangis. Karena saya belum menjalankan apa yang Tuhan lakukan. Saya sedih, saudara-saudari. Dan sungguh-sungguh saya mengeluarkan air mata seperti ini. Malu, saudara-saudari. Malu. Tuhan memberikan kepada kita seluruh dirinya. Tapi kita pengikutnya belum melakukan pura-pura seperempat. Mungkin malah belum melakukan, saudara. Malu. Setiap kita merayakan Palma, Pekan Suci, kita diingatkan bahwa Yesus selalu mengingatkan kita, saya, Anda, untuk apa? Untuk berbagi pada sesama. Untuk menolong sesama. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi altar Kristus. Tetapi entah kami para romo, mungkin juga banyak umat belum melakukannya. Saudara-saudari, inilah pertobatan bersama. Dan ini betul-betul saya mengajak Anda, saudara-saudari, dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Tuhan, apa yang bisa kubuat, Tuhan? Sedih, saudara-saudari. Dan ini fakta. Fakta bahwa para pengikut Kristus belum melakukan yang benar. Makanya, mengapa Mahatma Gandhi, tokoh hebat di India, di dalam kamarnya yang sederhana, di mejanya ada 2 buku, yang ada 1 buku Bhagavad Gita, karena dia orang Hindu, dan kedua Injil, saudara-saudara. Mahatma Gandhi membaca Injil, mengambil inspirasi dari ajaran Yesus, dan menjalankan ajaran Yesus, meskipun dia bukan orang Kristen, orang Katolik. Dan pada saat dia ditanya oleh wartawan, Anda menjalankan ajaran Kristus, Anda membaca Injil, kenapa Anda tidak menjadi orang Kristen? Apa kata Mahatma Gandhi? Saya kagum dengan Kristus. Ini yang membuat saya menangis. Tapi saya tidak respect dengan para pengikut Kristus yang tidak menjalankan ajaran Kristus. Menangis saya, saudara-saudari. Saya pun sebagai romo menyadari betapa parahnya hidup saya. Kita semua kalau jujur,
Kita belum menjalankan ajaran Kristus. Kita sudah bangga kalau bisa begini begitu, padahal belum ada apa-apanya, saudara-saudari. Oleh karena itu, saya ajak Anda, mari kita bersama, saya pun juga harus berjuang. Pekan suci ini menyadarkan diri kita bahwa kita tidak hidup selamanya, saudara-saudari. Suatu hari kita pun dipanggil Tuhan. Tetapi apakah kalimat Yesus kepada penyamun bisa ditujukan kepada Anda dan saya? Hari ini juga engkau akan di Firdaus. Saudara-saudari, inilah refleksi saya hari ini untuk Anda. Apakah kalimat Tuhan Yesus hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus? Atau sebaliknya, kita ada di neraka, saudara-saudari, karena kemunafikan kita, karena kebohongan kita, karena kerakusan kita, karena keegoisan kita. Ini pertanyaan kita bersama, saudara-saudari. Apakah kita sudah melakukan ajaran Kristus nyata, real dalam hidup? Bukan hanya banyak berbicara, banyak berteori, tapi prakteknya apa? Banyak orang susah, banyak orang menderita. Apa yang bisa kita bagikan kepada mereka? Mungkin kita sendiri miskin, mungkin kita sendiri susah, tapi senyum kita, sapaan kita, doa kita menguatkan orang-orang kecil dan orang susah. Saudara-saudari, mari kita berjuang bersama. Saya pun tidak mengatakan saya ini benar, saya suci, tidak. Saya pun juga mungkin rapuh, saya juga kotor, saya juga lemah, saudara-saudari. Saya pun harus berjuang untuk bisa sungguh menjadi baik dan pantas menerima kalimat hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Tuhan memberkati Anda. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Shalom, salam sehat saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dari Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Yang kedua, kami mengundang Anda untuk bersama-sama untuk mengikuti misa. Ya, silakan kalau Anda misa di paroki Anda, silakan. Hanya kami mengundang siapa yang mau bergabung untuk misa pekan suci, hari suci dari mulai Kamis Putih, Jumat Agung dan malam Paskah. Tetapi hari Rabu pagi tetap ada misa. Nah, yang kedua, kami mengadakan novena kerahiman ilahi. Karena kan hari Minggu Paskah kedua kan hari Minggu kerahiman ilahi Paskah kedua. Jadi kami novena mulai Jumat Agung, Sabtu, Minggu, setiap jam 3. Jadi kami undang. Nah, setiap hari, mulai hari Senin sampai Sabtu, di hari keempat novena selalu ada adorasi. Jadi setiap hari adorasi. Wow, jadi bergabunglah bersama kami, Anda bisa beradorasi bersama kami. Nah, bawa doa-doa Anda, kami berdoa untuk Anda. Saya dengan tekun, serius, setia mendoakan Anda sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, dukungan Anda, kasih atensi Anda kepada kami. Teruslah berbuat baik, saudara-saudariku yang terkasih. Teruslah berbuat baik. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan di mana-mana. Tuhan memberkati Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Anda sekalian, keluarga Anda, niat baik Anda untuk menjadi manusia yang baik, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Palma dan doa Koronka sudah selesai. Pergilah, kita diutus